kembali lagi dengan saya Uun Hasanah, tentunya dalam program talk show. Kali ini saya mendatangkan Kak Mulyadi dari JCP, Jurnalis Center Pamekasan. JCP ini masih baru, tapi sudah sangat familiar sekali, baik itu di kalangan pesantren ataupun pendidikan mulai dari tingkat MTS ya, SMP sampai SMA. Langsung saja yuk kita kenalan dengan Kak Mulyadi. Halo Kak Mulyadi. Halo. Bisa dibuka dong maskernya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, akhir tahun. Akhir tahun. Kak Mulyadi ketua dari Jurnalis Center Pamekasan. Iya, kebetulan diberi mandat sama teman-teman itu untuk menjadi ketua di Jurnalis Center Pamekasan ini. Ya. Kalau boleh tahu apa sih Jurnalis Center Pamekasan itu? Jadi Jurnalis Center Pamekasan ini merupakan sebuah organisasi wartawan, jurnalis yang ada di Pamekasan, yang kemudian di dalamnya ada beberapa anak muda, ada jurnalis muda yang kemudian bergabung dengan Jurnalis Center ini. Anak muda yang kemudian mempunyai semangat dan spirit yang tinggi untuk kemudian memberikan informasi yang berdasarkan fakta kemudian realita yang ada di lapangan. Kalau untuk pendirinya, terus tahun kapan nih didirikan JCP? Nah, Jurnalis Center ini berdiri tepatnya tahun 2020 awal. Kebetulan pada saat itu sekumpulan anak muda ini yang kemudian ada di dunia lapangan, di dunia jurnalis lapangan, berkumpul lalu kemudian diskusi yang hasil diskusi ini kemudian menghasilkan nama Jurnalis Center. Kita singkatnya dengan JCP. Awal Januari kita rembuk, kemudian baru kemudian awal Februari kita sudah sepakat untuk kemudian membuat dari beberapa rancangan kemudian yang kita sepakati. Langsung bergerak gitu ya? Iya. Jadi JCP ini baru dibentuk tahun 2020, tapi sudah sangat familiar sekali ya di wilayah Pamekasan ini. Kira-kira apa sih prinsip JCP ini sehingga sangat santer sekali bergerak di bidang literasi ya Kak ya? Nah, untuk JCP kemudian sudah bergaung namanya di mana-mana. Iya. Saya kira itu perspektif dan penilaian seseorang. Iya. Kami di JCP tidak pernah memikirkan itu. Yang kami pikirkan bagaimana kami bergerak menebar inspirasi, kemudian menggaungkan literasi di Kabupaten Pamekasan. Prinsip kami teman-teman itu adalah menebar kebaikan dan menembus batas. Menebar kebaikan ya kita berbagi dengan sesama manusia, terutama orang yang tak terbantu kita bantu. Kita menembus batas apa yang harus kita lewati, ya kita terobos dengan berbagai cara, tentunya dengan cara yang ilmiah. Prinsip yang kami miliki adalah kekeluargaan. Menebar kebaikan, menembus batas. Menebar inspirasi, menebar kebaikan dan menembus batas. Itu adalah prinsip iya. dari Jurnalis Center Pamekasan. Oke. Kira-kira kegiatan apa saja nih yang pernah dilakukan JCP? Apa pernah belusukan atau gimana ya tentang jurnalis? Jadi Jurnalis Center itu tidak pernah melakukan belusukan. Gak pernah. Karena memang adalah anak muda yang kemudian bergaung dalam jurnalistik, bukan politisi. Tidak melakukan Iya belusukan. juga ya. Tetapi memang dari Februari awal kami dan teman-teman itu sudah beberapa sekolah yang melakukan kegiatan. Kita sebutnya kegiatan literasi. Kegiatan. Nah, beberapa sekolah itu yang kemudian kita lakukan kampanye literasi digital, literasi baca tulis itu yang kita gaungkan. Sudah tercatat, sudah ada 15 sekolah, baik di kota, banyak di ya, desa, kemudian pesantren itu sudah kita laksanakan, kita sebut dengan Ghost School. Ghost to School, JCP Ghost to School. Iya, dari bulan Februari sampai bulan Maret akhir. Biasanya yang ditarget sekolah apa tuh Kak? Macam-macam, tapi targetnya teman-teman itu hari ini adalah SMA, SMK, dan sederajat. Kebetulan daerah kota yang sudah kita sambangi, pertama sudah di SMA 2, MAN 1, MAN 2, SMK Telanakan sudah, dan di Pondok Pesantren Kumul Puro. Di Pondok Pesantren Kumul Puro Kelakbak itu kita sudah melakukan tugas
Kenapa JCP ini bergerak di bidang literasi? Kenapa tidak hal lain gitu? Karena begini, prinsip teman-teman itu adalah membantu sama, membantu bagi teman-teman tidak hanya bersedekah, kemudian memberikan bantuan, misalnya bansos dan lain sebagainya, tapi membantu memberikan pengetahuan terhadap generasi bangsa itu adalah satu kebaikan yang kemudian investasi. Nah, literasi itu kenapa kemudian teman-teman menjadi referensi? Karena literasi itu adalah hal yang sangat dibutuhkan. Kajian teman-teman, apabila ada sekelompok orang, sekelompok pemuda menguasai literasi, maka bisa menguasai yang namanya dunia teknologi informasi. Artinya titik terang dari era modern hari ini bagaimana anak generasi muda itu bisa menguasai literasi dan juga informasi. Itu yang menjadi prinsip. Kalau yang boleh gabung di JCP itu jurnalis atau wartawan mana saja nih Kak? Kita tidak pernah membatasi siapa saja yang boleh bergabung. Hanya saja ada beberapa ADRT yang kemudian mengatur. Salah satu yang kemudian mengatur wartawan yang kemudian berhak bergabung dengan Jurnalis Center Pamekasan itu mempunyai kriteria minimal 1 tahun di lapangan. 1 tahun Artinya pengalaman. 1 tahun di lapangan dia sudah bergelut, sudah matang di lapangan, tahu caranya bagaimana prinsip dari seorang jurnalis ataupun seorang wartawan. Tidak boleh sembarangan ada kalau wartawan masuk kemudian model ID card kita terima, enggak. Oh, gitu. Ada prinsip yang kemudian itu minimal 1 tahun di lapangan, kemudian dapat rekomendasi dari redaktur yang kemudian perusahaan yang menaungi, baru kita bisa gabung. Nah, tidak sampai di situ, kemudian bisa mencukupi dua-duanya. Kita ada seleksi, misalnya ada tahap training. Di training itu 1 bulan. 1 bulan yang baru gabung kita berisu. Setiap harinya isu, misalnya isu pendidikan. Kita gali, kemudian isu ekonomi yang selanjutnya kita gali selama sebulan. Kalau misalnya anak itu, wartawan itu lulus, maka kemudian berhak bergabung dengan Jurnalis Center Pamekasan dan bersama-sama menebar kebaikan dan menembus batas. Menembus batas. Jadi tidak hanya asal bergabung ya Kak ya, ada kriteria juga, ada pelatihan khusus yang harus dilewati oleh teman-teman yang mau gabung dengan JCP. Nah, kalau boleh tahu target dari JCP sendiri proyeksinya ke pemerintahan, apakah akan mengkritik seperti anak muda, biasanya kan jiwa-jiwa kritiknya masih kuat, atau justru mendukung? Kita di konteks pemerintahan itu adalah kita ada saatnya mendukung, ada saatnya mengkritik. Artinya prinsipnya teman-teman juga, yang baik kita apresiasi, yang buruk kita kritik kemudian perbaiki. Artinya kalau ada program baik dari pemerintah kabupaten itu kita apresiasi. Tapi kalau misalnya ada program buruk, kemudian ada hal-hal celah, kita juga tidak menutup kemungkinan, tidak menutup akses kemudian untuk mengkritiki. Kita juga kalau yang baik kita apresiasi, yang buruk kita kritisi sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan pemerintah itu. Kira-kira ada nggak harapan dari JCP kepada pemerintah sendiri untuk dukungan bagi komunitas-komunitas atau organisasi seperti JCP? Ya, kita berharap pemerintah selalu hadir. Yang namanya pemerintah itu adalah, kalau dalam keluarga itu pemerintah ibaratkan seorang orang tua yang kemudian bisa melayani, kemudian mampu membimbing keluarganya. Apapun yang ada di keluarga itu, ya pemerintah harus hadir. Hadir dalam artian memberi support, kemudian memberi fasilitas, memberi arahan, bimbingan dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang kemudian prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah. Jadi diharapkan pemerintah mampu untuk mendukung para jurnalis untuk turut membangun Kabupaten Pamekasan, begitu ya Kak? Bukan hanya mendukung, saya kira pemerintah juga tidak boleh kemudian hanya mengekang, kalau misalnya ada seorang jurnalis dari Jurnalis Center Pamekasan misalnya mengkritik tajam, beritanya tajam, tidak boleh mengekang, mengintervensi. Artinya pemerintah tidak boleh anti terhadap jurnalis ataupun wartawan. Pemerintah harus terbuka terhadap wartawan sebagai bahan evaluasi untuk kemudian perbaikan ke depannya. Karena JCP ini bisa saja juga merupakan jembatan dari suara masyarakat ya Kak ya.
Iya. Jadi apapun yang menjadi keluh kesah masyarakat, apakah bisa untuk JCP kemudian fasilitasi agar sampai pada pemerintahan? Iya, karena memang kalau misalnya ada suara dari bawah kita tampung. Karena kalau misalnya bukan media siapa lagi? Iya, Bukan betul. jurnalis center yang menyampaikan terhadap pemerintah. Betul sekali. Siapa lagi? Karena aksesnya mereka terbatas, informasinya mereka terbatas, maka melalui jurnalis center kadang-kala kita bantu kemudian untuk disandingkan dengan pemerintah. JCP ini kan merupakan organisasi yang masih awal, tapi sudah banyak mengadakan program ya. Apa saja sih kira-kira pernah menjadi kayak hambatan lah bagi JCP atau suatu kasus yang bagi JCP itu agak rumit gitu? Bagi jurnalis center itu tidak ada hal yang kemudian tidak bisa diselesaikan. Kita prinsipnya kekeluargaan, segala hal kalau ada informasi di luar kita rembuk, kebetulan ada grup, maka kemudian di grup itu kita rembuk diskusi, maka ada jalan keluar itu. Karena prinsipnya menembus batas, tidak ada hal yang sulit, maka kemudian sesulit apapun kita cari celahnya dan kita siasati untuk mencari jalan keluarnya. Ada kesan dan pesan nggak untuk anak-anak muda? Karena tadi JCP kan sering ke pondok pesantren atau SMK, SMA. Apa sih pesan buat anak-anak muda, terutama di daerah Pamekasan, tentang dunia jurnalistik yang sebenarnya? Jadi ketika saya dan teman-teman melakukan Gaspol itu tidak hanya tentang jurnalistik yang kami sampaikan, tapi ada dua materi yang kami sampaikan. Yang pertama tentang literasi, kemudian yang kedua tentang baca tulis, minat baca dan tulis. Di literasi itu kita sampaikan tentang literasi digital. Hadirnya literasi digital itu harus disambut baik, karena anak siapa yang kemudian hari ini tidak punya telepon kemudian HP, tapi semuanya punya. telepon kemudian harus dimanfaatkan dengan sebaiknya, dengan semaksimal mungkin. Kita juga di literasi digital itu mengingatkan agar kemudian anak di generasi muda itu yang suka bermain sosial media tidak langsung kemudian mengupload hal-hal yang sebaiknya bersifat privasi, tidak bisa diupload. Karena big data kemudian pencurian data di sosial media itu begitu kejam dan begitu besar. Mudah untuk dilakukan ya Kak? Iya, di literasi digital itu selalu kita mengepanyakan bahwa hati-hati menggunakan sosial media. Bisa saja sosial media mengantarkan kesusahanmu, tapi di sisi lain tidak menutup kemungkinan sosial media akan menjatuhkan di saat begitu saja. Ada beberapa faktor, misalnya di Kabupaten Pamekasan pada saat Idul Adha dulu ada orang yang kemudian hendak melaksanakan Idul Adha tetapi dijemput oleh kepolisian. Itu sudah banyak. Faktornya kenapa? Karena dia sembarangan menggunakan sosial media. Nah, itu yang kemudian literasi digital saya rasa penting untuk dikampanyekan oleh semuanya, sehingga generasi muda, anak muda terutama yang masih siswa itu tidak sembarangan mengupload data pribadinya untuk kemudian di sosial media. Meminimalisir hoax juga ya Kak ya. Biasanya kan kalau kita nerima berita itu asal disebar gitu ya. Termasuk itu yang kami sampaikan. Artinya bagaimana mengidentifikasi bahwa berita itu benar-benar fakta, benar-benar realita. Kita sampaikan kepada murid itu, kenali dulu. Kadang kala kita kan prinsipnya orang Indonesia itu kalau judulnya bombastis, wow sudah disebar, di-share, diklik tanpa mengetahui. Bagaimana kemudian kami sampaikan bahwa tidak boleh terpengaruh dengan judul yang bombastis, karena judul yang bombastis kadang-kala memang ada sekelompok yang memang mempunyai niat untuk merusak mental. Kemudian yang kedua, kenali yang namanya website. Website itu tidak sembarangan hari ini. Ada yang namanya, kalau misalnya blogspot ya harus hati-hati. Kalau misalnya website resmi ya perusahaannya sudah ada, PT-nya sudah ada, baru itu merupakan website yang bisa dijadikan referensi, yang bisa dijadikan rujukan untuk kemudian disebar informasi. Nah, berita-berita itu yang kemudian kita sampaikan kepada adik-adik siswa itu untuk tidak mudah membagikan berita yang kemudian bombastis, judulnya bombastis, tapi isinya tong kosong gitu. Kosong. Ya.
Ya. Jadi bisa dikatakan Jurnalis Center Pamekasan ini merupakan harapan bagi masyarakat Pamekasan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk jauh lebih terbuka terhadap dunia jurnalistik dan dunia literasi begitu ya Kak. Karena pada tahun 2020 proyeksinya sudah sangat luar biasa, kira-kira apa sih target di tahun 2021? Tetap kebetulan tahun 2020 ini bagi kami, bagi semuanya ya, tahun yang begitu mencekamkan dan menakutkan karena virus COVID yang hari ini sampai hari ini belum usai. Kita berharap COVID ini segera berlalu, kemudian Indonesia segera pulih sehingga semuanya bisa melakukan aktivitas seperti semula. Ada beberapa target dari Jurnalis Center Pamekasan pada tahun 2021 ini. Apa saja itu targetnya? Nah, targetnya tetap melakukan aktivitas keliling sekolah dengan menggait beberapa organisasi, beberapa pegiat literasi, beberapa dosen. Sebelumnya kami juga melakukan itu tidak hanya Jurnalis Center saja, tapi kami juga menggait beberapa organisasi. Misalnya satu dosen, kita juga pernah berkolaborasi dengan dosen Unira, kita juga pernah berkolaborasi dengan penulis Pamekasan yang seringkali mendapatkan penghargaan trofi. Kita juga sering berkolaborasi dengan pegiat literasi. Artinya apa? Kita juga menginginkan Jurnalis Center berkolaborasi dengan semuanya sehingga menembus batas tidak hanya dilakukan kami, tapi dibantu oleh semuanya. Kira-kira pada tahun 2021 JCP ini apa sih yang ingin dipersembahkan kepada masyarakat Pamekasan pada khususnya? Yang betul-betul ingin dipersembahkan kepada masyarakat Pamekasan. Kegiatan Gastuskul, kemudian kampanye literasi digital menjadi unggulan yang kemudian akan terus dilakukan di 2021. Semoga beberapa sekolah yang ada di Pamekasan kita semuanya bisa dikelilingi oleh Jurnalis Center Pamekasan. Nah, program itu tidak hanya kemudian kami datang, kemudian setelah datang kita selesai. Tidak sampai di situ. Kita melakukan follow up-nya bagaimana? Nah, peserta yang sudah mengikuti yang namanya kegiatan literasi, kampanye literasi itu di sekolahnya, kita buatkan sebuah grup. Nah, grup itu dijadikan diskusi. Proyeksinya untuk apa? Proyeksinya untuk kemudian, kalau misalnya anak yang kemudian ingin menulis, kita juga fasilitasi. Kebetulan di Jurnalis Center itu ada beberapa, ada tim kreatif dan lain sebagainya. Ada yang suka desain, kita fasilitasi, kita bantu. Maka kemudian kalau misalnya ada karyanya yang hendak dikompilasikan, kita fasilitasi media yang nasional, yang regional, kita juga fasilitasi. Bantu ya Kak? Iya, kita bantu. Coba berikan closing statement dong kepada pemirsa Hikmah TV. Selain gerakan literasi, apa yang pernah diprogramkan oleh Jurnalis Center Pamekasan? Nah, selain kegiatan literasi, kami juga melakukan gerakan sosial. Karena yang namanya benar-benar inspirasi dan membantu bersama itu tidak hanya untuk anak muda, tapi untuk semuanya. Nah, sampai hari ini kami Jurnalis Center itu rutin melakukan hitan massal selama untuk hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu itu mulai bulan September, November, Oktober, dan kemudian Desember ini kita rutin melakukan hitan massal pada saat Sabtu dan kemudian Minggu. Dengan siapa kami melakukan itu? Jurnalis Center berkolaborasi dengan beberapa tim medis yang ada di Kabupaten Pamekasan untuk melakukan hitan massal. Kebetulan hitan massal ini sudah dilakukan ke beberapa lembaga pendidikan, kemudian pemerintah desa, termasuk diantaranya kita melakukan hitan massal di daerah Pantura. Di daerah Pantura itu sudah 3 kali. Yang pertama di daerah Belaber. Di daerah Belaber itu di salah satu pondok pesantren. Dan kemudian yang kedua di daerah Pasian. Di Pasian itu kita bekerja dengan peradaban alumni Banyuanyar. Kemudian yang ketiga di Waru Barat. Di Waru Barat itu kita bekerja dengan alumni peradaban Banyuanyar yang kemudian Kecamatan Waru. Nah, di daerah kota, di pinggiran kota juga kita melakukan kegiatan hitan massal. Misalnya di Lembaga Pendidikan Nurul Hikmah, di
desa Telango, kemudian di desa Berantap Pesisir. Di Berantap Pesisir kita menggandeng anggota dewan. Nah itu semua kita lakukan berkolaborasi dengan semuanya, dengan organisasi pemerintahan, organisasi anak muda, kemudian Ansor juga pernah berkolaborasi dengan kami, tepatnya di Ansor di Sabengkes, kolaborasi dengan kami untuk melakukan kegiatan hitan massal gratis. Benar-benar menembus batas ya, tidak hanya tentang jurnalistik atau literasi, tapi juga sosial ya Kak, gerakan sosial. Iya, gerakan sosial. Di awal-awal pandemi, masa pandemi, sebelum Ramadan kita juga melakukan melakukan gerakan sosial dengan bagi-bagi sembako ke beberapa kecamatan yang di Pamekasan, yang saat itu bekerja sama dengan salah satu pengusaha di Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah pada saat itu di awal pandemi sebelum bulan puasa itu ada 10.000 sembako yang kita bagikan atas hasil kerjasama dengan pengusaha yang ada di Kabupaten Pamekasan. Kenapa JCP juga ikut dalam kegiatan sosial? Apa yang melatar belakangi itu? Karena jarang sekali loh saya menemukan jurnalis atau wartawan, tapi dia juga berperan dalam dunia sosial gitu. Gerakan itu belajar dari pengalaman. Saat kita turun ke lapangan, liputan, kemudian hunting, sirkan orang yang tidak mampu, orang yang kekurangan, yang kemudian itu patut kita bantu. Nah, atas pengalaman itu kemudian kita terpanggil, istilahnya terpanggil untuk kemudian membantu. Nah, kami sebenarnya tidak bisa membantu Jurnalis Center kalau misalnya mengandalkan Jurnalis Center Pamekasan tidak bantu. Bagaimana caranya? Kita komunikasi dengan beberapa pengusaha, beberapa pegiat sosial lainnya yang kemudian yang ingin menebarkan semangat, yang membantu menghibahkan sedikit sedekahnya untuk orang lain. Berarti pada awalnya memang dari hati nurani ya? Dari hati nurani ketika turun di lapangan, liputan, ketemu orang misalnya. Karena orang kadang-kala kalau ketemu di lapangan kata yang kami akui itu curhat. Pak, gimana? Panggilnya Bapak, padahal masih muda. Seringkali panggilnya Pak, karena Pak, gimana? Sampaikan ke Pak Bupati, misalnya ada jalan rusak. Pak, sampaikan Pak Bupati, ini misalnya sudah lama tidak mendapat kebantuan. Pak, sampaikan Bupati, ini rumahnya sudah roboh, neneknya sebetangkara, tidak ada keluarga, siapa lagi yang mau bantu? Maka atas dasar itu kemudian kita sampaikan kepada pemerintah, kepada pegiat sosial, ke pengusaha yang ingin hendak membantu, meringankan beban dari seorang keluarga yang membutuhkan. Menjadi penyambung lidah masyarakat ya. Iya. Terutama ketika melakukan hitan gratis itu yang paling senang, teman-teman itu yang paling bahagia walaupun ke daerah Pantura misalnya, ketika melakukan hitan terhadap anak yatim. Karena untuk hitan itu kan tidak sedikit biayanya. Apalagi massal, Kak. Iya. Yang bahagia sekali ketika misalnya anak yatim kemudian ibunya tidak mempunyai uang biaya untuk melakukan hitan anaknya. Nah, kita bantu dan itu hal yang luar biasa kami rasakan, kebahagiaan batin itu. Dan sangat langka sekali seorang jurnalis apalagi wartawan yang mau menjadi penyambung lidah masyarakat, jadi menjadi harapan masyarakat dan bergerak juga di bidang sosial. Dan yang terakhir dari kita nih Kak, ada closing statement gak sih tentang Jurnalis Center Pamekasan kepada masyarakat Pamekasan pada khususnya? Baik, saya sampaikan mewakili teman-teman Jurnalis Center, terima kasih kepada semua pihak yang sampai hari ini bersama-sama berkolaborasi, terus mendukung, terus menebar inspirasi, menembus batas untuk semuanya. Kita berharap tahun 2021 COVID segera berlalu sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang kemudian bisa bermanfaat dengan orang lain, bisa bermanfaat dengan orang banyak. Dan nilai-nilai ini bisa menjadi investasi akhirat yang kemudian bisa membantu kita kelak. Nah, untuk masyarakat Pamekasan, karena pandemi belum berakhir, tetap patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Kita berharap COVID ini segera berlalu. Amin, amin. Nah, untuk generasi muda, literasi digital itu penting untuk kemudian menjaga diri, menjaga keluarga.
sosial media itu bisa menjadi jembatan untuk kesuksesan, tetapi tidak menutup kemungkinan sosial media akan menjatuhkan dirinya dan keluarganya. Karenanya hati-hati dalam menggunakan sosial media, terutama dalam menggunakan data pribadi, karena hari ini pencurian data yang kita sebut dengan big data itu di sosial media juga begitu besar. Makanya perlu hati-hati, Harus literasi selalu digital, waspada. waspada, kemudian literasi digital perlu diterapkan. Ya. Jadi itulah pemirsa Hikmah TV, wawancara kita atau talk show kita bersama Ketua Jurnalis Center Pamekasan. Jadi banyak hikmah sekali yang bisa kita dapatkan hari ini, bahwa seyogyanya ketika kita ingin mendebar kebaikan dan menembus batas, meskipun kita seorang jurnalis, wartawan, tidak hanya sebagai kerja saja, tetapi juga penyambung lidah harapan masyarakat untuk Pamekasan yang lebih baik. Terima kasih. Salam Hikmah TV, selalu ada hikmah di setiap momennya.